kepeduliannya bukan hanya untuk kemanusiaan tapi untuk program catatan demokrasi. Terima kasih guys. Teman-teman dari Universitas Budi Luhur, suaranya mana? Kalian mengikuti isu geopolitik, perang, Iran Israel, dan jangan sampai lupa ada saudara-saudara kita yang juga menderita di Gaza. Mengikuti semua teman-teman, viral rasanya di mana-mana, bukan hanya di media mainstream tapi juga di media sosial. Kami berharap ada ruang dari teman-teman bisa bersuara malam hari ini di catatan demokrasi. Saya akan mengenalkan satu persatu narasumbernya, ada wajah baru, ada juga wajah yang sudah sering menjadi narasumber, tapi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam hari ini. Sekali lagi, pasti publik bertanya, kenapa yang satu ini dikasih panggung terus di TV One? Mbak Monique Rickers. Selamat malam, terima kasih, shalom. Aktivis pro-Israel, tapi dalam konteks kemanusiaan kami ingin dengar apakah Mbak Monique tetap hatinya untuk Israel atau jangan-jangan sudah berpaling, hatinya luluh untuk Gaza. Malam hari ini kita dengarkan Mbak Monique ya, kita dengarkan, kita kasih ruang yang berimbang untuk semua pihak. Kemudian ini yang bisa dikatakan bukannya ingin mengadu, karena mereka memang posisinya sangat-sangat berseberangan, perspektif yang berbeda jauh. Ada pakar Timur Tengah juga, Kang Irfan Maulana. Selamat malam, Kang Irfan Maulana. Boleh Kang, gunakan mic-nya, Kang Irfan. Terima kasih. Kang Irfan selalu bersuara dalam 1-2 bulan ini mengenai isu perang. Kemudian ada juga Muhammad Hussein Gaza. Jurnalis aktivis kemanusiaan pro Gaza. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kemarin kami cukup miris dan juga viral di media sosial ketika Mas Hussein Gaza sama Mbak Monique, itu gambarnya Mbak Monique merapat ke Mas Hussein Gaza sepertinya Mas Hussein Gaza betul-betul tidak mau melihat sosok Mbak Monique. Tapi malam hari ini bersedia hadir dalam satu meja catatan demokrasi. Terima kasih Mas Hussein Gaza. Saya tahu persis alasannya apa, karena Mas Hussein Gaza pernah di sana melihat langsung bagaimana tragedi perang itu terjadi. Pasti ada rasa yang begitu sakit yang dia rasakan. Kenapa ada orang Indonesia yang pro Israel? Mungkin itu yang disuarakan oleh Mas Hussein Gaza. Kami juga menghadirkan Ibu Susi Sudarman, pengamat politik luar negeri dari Universitas Indonesia. Bu Susi, sehat Bu? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Susi. Dan ini dia wajah baru di catatan demokrasi. Terima kasih banyak yang viral di media sosial. Kami melihat semua isu rasanya ditanggapi oleh pendeta yang menenangkan semua pihak, yang juga tidak memandang satu agama saja. Pendeta Marcel Sairang, malam. Halo, Pendeta Marcel. malam. Kami juga menghadirkan dari Kementerian Luar Negeri, ada Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan juga Afrika, Bapak Fat Nabil Ahmad Mulacela. Pak Nabil, Assalamualaikum, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pak Nabil bergabung. Sudah terdengar jelas Pak suara kami? Salam, selamat malam. Malam Pak Nabil. Jelas. Sebenarnya kami ada mengundang selebritas yang kemarin sempat ingin memberikan bantuan ke Gaza, Wanda Hamidah, tapi kami juga cukup kaget dengan cuitan, postingan Mbak Wanda Hamidah. Saya sebutkan saja postingannya, ia nggak rela katanya, satu meja sama Monique Rickers. Saya kaget, saya betul-betul kaget. Maaf ya. Saya kaget, apakah punya dendam pribadi, secara personal, sampai ada kalimat darah mendidih, Mas, sorry, saya tidak sudi datang ke catatan demokrasi. Itu kata Mbak Wanda Hamidah. Saya berharap malam hari ini kami tungguin Mbak sampai jam 9:30 malam. Siapa tahu Mbak Wanda ingin datang langsung. Boleh juga join Zoom, bergabung di dialog kita malam hari ini. Kang Irfan, kita tidak mau bawa-bawa agama ya Kang ya. Karena dunia juga sudah protes akan kekejaman yang dialami warga Gaza. Kenapa sampai sekarang Kang Irfan melihat tragedi kemanusiaan ini terus terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Iran, tapi bombardir Gaza tak pernah henti, Kang Irfan Maulana? Terima kasih Adro. Anda tadi menyampaikan bahwa kita tidak boleh bawa-bawa agama. Ini masalah kemanusiaan. Tapi justru kali ini, justru karena itu saya akan mengutip pendapat para agamawan. Yang membenarkan judgement Anda bahwa ini adalah masalah kemanusiaan. Justru pendapat tokoh agama sendiri. Hari ini saya membaca postingan seorang pastor evangelis Palestina. Beliau ini pernah diwawancara oleh TV One ya, beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal perang Gaza. Namanya Pastor Munter Ishak. Beliau terkenal dengan statement dia bahwa kami umat Kristiani Palestina bagian dari perjuangan bangsa Palestina menuntut kemerdekaan Palestina. Namanya Pastor Munter Ishak. Beliau juga sering diundang ke Amerika ceramah di berbagai gereja. Hari ini beliau mau posting yang menurut saya sangat menyentuh hati. Kata-katanya begini, saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Dunia telah melupakan Gaza. Tiap hari terjadi pembantaian, membabi buta. Gambaran yang sangat mengerikan.
Apalagi yang harus dikatakan dan diperbuat untuk menghentikan genosida ini. Manusia dibakar hidup-hidup. Tapi ada Tuhan, kata dia. Suatu hari keadilan surgawi akan dimenangkan. Tuhan yang pengasih. Poin dari Munzer Ishak. Seorang pastor Palestina evangelis yang pernah mengatakan bahwa umat Kristiani Palestina adalah bagian dari perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Itu kan menunjukkan bahwa isu Palestina bukan isu agama Islam Yahudi. Bukan isu Islam versus Kristen. Tapi bangsa Palestina baik Muslim maupun Kristen bagian dari satuan yang utuh bangsa Palestina yang dijajah menghadapi genosida Israel. Dan kita tahu sendiri kan di Gaza ada gereja tua yang tertua konon ketiga di dunia. Yang selama ratusan tahun utuh. Itu dihancurkan oleh Israel. Jangan lupa juga di Palestina itu ada gereja makam suci. Yang diperebutkan oleh 4 denominasi. 7 denominasi. Tapi bisa dikelola dengan baik karena dijaga oleh 2 keluarga muslim. Yang memegang kunci gereja. Jadi 2 keluarga muslim itu yang ngatur jadwal 7 denominasi itu menggunakan itu gereja. Kalau enggak rebutan itu. Itu gereja umurnya lebih dari 1000 tahun. Di Palestina itu banyak situs-situs suci Kristiani yang terawat rapi utuh sampai saat ini. Dulu ada gereja Yohanes yang pernah terbakar gara perang salib tapi dibangun lagi oleh Ottoman. Dan orang-orang Kristen, Arab, Yahudi, Muslim ratusan tahun hidup damai, sejahtera dalam toleransi hingga berdirinya Israel. Hingga terjadi peristiwa Nakba, di mana ratusan ribu warga Palestina, baik Muslim, Kristen, terusir dari rumah dan kampung-kampung halaman mereka. Bahkan konon saya dapat cerita, rumah keluarga Netanyahu itu dulu ada rumah seorang Arab Kristen. Yang sekarang sudah terusir kemana. Peristiwa Sheikh Jarrah itu di Yerusalem, juga rumah orang Kristen Palestina. Kita juga tahu ada Hanan Asrawi, juru runding PLO, seorang Kristen Palestina. Kita juga tahu Suha Tawil istri Arafat juga seorang Kristen Palestina. Kita juga tahu seorang Edward Said intelektual Palestina itu seorang Kristen. Jadi kekristenan di Palestina dan di Timur Tengah itu umurnya 2000 tahun. Orang Arab Kristen itu adalah orang-orang yang pertama memeluk Kristen sebelum orang Eropa. Setelah peristiwa penghancuran Bait Suci, sebagian orang Yahudi Exodus, itu wilayah Palestina, Yerusalem itu dihuni oleh orang-orang Arab yang convert menjadi Kristen. Itu jangan lupa, jangan sampai sejarah lupa. Tapi Kang Irfan buktinya di Indonesia banyak, baru-baru kemarin ada seorang remaja sedang ikut pemilihan karena dia menyuarakan pro dengan Israel, membentangkan bendera di lokasinya, kemudian dia dieliminasi Miss Indonesia. Itu contoh kasus. Itu menurut saya agak terenyuh ya. Karena saya ingat begini, Pak Adro. Saya ingat tahun 2012 atau 2013, saya terima undangan dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yang di Salemba itu. Undangan itu yang menandatangani mendiang Sabam Sirait, seorang tokoh Kristen Parkindo, terkenal, seorang legend lah di kalangan umat Kristiani, seorang politisi juga. Levelnya seorang negarawan lah, mewakili umat Kristiani. Undangannya apa? Undangan doa renungan untuk bangsa Palestina. Di situ pembicaranya adalah Duta Besar Palestina, Ribi Awad. Tapi itu mungkin undangan yang terakhir yang saya terima. Setelah itu saya tidak tahu apakah masih ada momen-momen semacam itu. Itu satu. Yang kedua, Pak Andreas Sewanggo, Pendeta Andreas Sewanggo, beliau menulis buku bagus tentang bagaimana sikap gereja menyikapi konflik Israel dan Palestina. Beliau mantan ketua PGI. Saya baru baca kemarin dalam bukunya. Beliau menegaskan mengapa gereja Kristen menjaga jarak dan tidak bersikap di pihak Israel. Salah satu poinnya adalah kemanusiaan. Murni kemanusiaan bukan agama. Mbak Monik sepakat. Karena dari kemarin kita dialog, kalau Mbak Monik tarik sejarah, sepertinya posisi Mbak Monik jelas Mbak ya. Tetap berada di Israel. Tidak menyalahkan Israel sama sekali. Yang kita tangkap dari kemarin-kemarin dialog dengan Mbak Monik. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Persis. Gitu ya, catatan demokrasi. Ya, jadi
Kalau ditanya sikap saya tentu saja saya menolak kekerasan dan terorisme. Kita berbicara tentang Gaza, tapi berbicara tentang kemanusiaan di Gaza. Tapi kemanusiaan itu jangan pilih-pilih. Di Gaza saat ini masih ada 50 sandera, 26 tewas, 24 masih hidup. Sampai hari ini sejak 7 Oktober 2023, 634 hari lebih. Jika kita peduli pada kemanusiaan, apakah pernah di Indonesia menyuarakan untuk membebaskan Sandra? Sandra ini ditawan dalam keadaan tidak diketahui apakah dia sakit, dia lapar, kondisinya di rumah atau di terowongan. Tidak ada yang tahu. Beda dengan tahanan, beda dengan napi teroris. Napi teroris bisa dikunjungi. Gaza, kita sering sekali berbicara tentang kemanusiaan Gaza. Tetapi kemanusiaan di Gaza selalu dibangun atas dasar menolak Israel sebagai sebuah negara atau atas dasar kebencian terhadap Israel. Ketika 7 Oktober serangan teror terjadi pada Israel. Posisi Gaza apakah dijajah oleh Israel? Tidak loh Bang Andro. Israel sudah keluar dari Gaza pada tahun 2005. Artinya alasannya apa? Ketika terjadi serangan teror masuk ke Gaza, dari Gaza masuk ke Israel menewaskan 1.200 orang, menyandra 253 orang. Apa alasannya? Ternyata kalau kita lihat di piagam Hamas, Hamas memang tidak menghendaki adanya negara Israel. Saya bacanya gampang dari albalat.co. Nah, penulisnya adalah Faisal Assegaf yang sering menjadi tamu di TV One ini. Dia menyatakan bahwa Hamas tidak mau untuk mengakui adanya negara Israel. Sekarang begini, kalau satu kelompok organisasi tidak mau mengakui entitas Yahudi, orang Yahudi mau tinggal di mana? Padahal secara sejarah kita tahu Israel itu adalah negara yang dilahirkan kembali. Dahulu dia adalah kerajaan Israel. Rajanya siapa? Daud. Salomo. Ketika Raja Salomo berkuasa, Gaza itu termasuk wilayah kerajaan Salomo. Ini jelas sejarahnya. Saya setuju dengan Pak Irfan. Kita bahas sejarah. Nah, sejarahnya seperti itu. Gaza adalah kota warisan untuk suku Yehuda. Suku Yehuda itu sukunya Raja Daud. Sukunya Yesus Kristus. Ada di Yosua 15 ayat 47. Dasar hukumnya jelas, legalitasnya Israel berdiri itu jelas. Resolusi 181 PBB. PBB membagi 2 tanah mandat Inggris. Pada saat itu petanya dinamakan apa? Palestina. Kenapa namanya Palestina? Karena seorang raja bernama Kaisar Hadrian, Raja Romawi, pada tahun 135 Masehi mengubah nama Yudea menjadi Palestine, Palestinia. Ibu kota Yerusalem diganti menjadi Al-Quds. Menjadi Aelia Capitolina yang sekarang kemudian menjadi Al-Quds. Sejarah jelas. Israel ada. Israel itu bukan negara dongeng, tetapi adalah peradaban yang panjang dengan sejarah yang jelas. Pertanyaan saya, kenapa Gaza selalu bermasalah? Kenapa selalu kita dari tahun 2000, sejak saya diundang ke TV One sejak 2021, urusan ini gak beres-beres. Harusnya kita tarik dong, penyebabnya apa sih? Oke, kalau ditarik ke sejarah rasanya program ini tidak akan pernah habis. Program ini selesai juga sejarah tidak akan pernah selesai. Saya jawab dulu ya soal bicara sejarah. Kalau Anda tadi mempertanyakan nasib 50 sekian tawanan di Gaza, bagaimana dengan nasib 2 juta warga Palestina di Gaza yang hidup dalam penjara raksasa? Saya jawab ya.
Bagaimana orang Palestina mau mengakui juga Israel, kalau Israel pun juga tidak pernah mau mengakui Palestina merdeka. Saya jawab boleh? Terus yang berikutnya, bicara lagi sejarah, kalau bicara Israel, apakah orang Israel saat ini, orang Yahudi saat ini, kelanjutan dari kerajaan atau orang Yahudi Israel kuno? Boleh saya jawab? Itu juga Langsung jadi dijawab, persoalan. boleh to the Oke. point saja. Pertanyaannya yang pertama, dari yang belakang ya, apakah Israel dulu dengan Israel sekarang sama? Tentu saja sama. Tanahnya terletak di lokasi yang sangat spesifik. Utaranya Lebanon, dulu juga sama Pak. Tapi memang bukan Lebanon. Tirus, Sidon, itu semuanya kotanya masih ada. Di selatan, Gurun Sinai, masih sama posisinya Pak. Perbatasannya, Laut Mediterania, masih sama juga. Ketika, saya percepat aja nih. Ketika 70, Yesus lahir di masa kerajaan Romawi. Setelah itu, 70 Masehi, Romawi menghancurkan kota Yerusalem. Membuang orang dari, orang Yahudi dari Yerusalem, ada yang diperbudak dibawa ke kota Roma. Dari sana mulai terjadi penyebaran. Setelah itu Romawi menjadi Kristen, masa Bizantium. Pada saat kemunculan Islam, Umar bin Khattab menyerang Yerusalem tahun 638 Masehi. Setelah itu berganti-ganti kekhalifahan Islam. Apakah orang Yahudi tergenosida? Tidak, masih ada tapi jumlahnya sedikit. Sampailah di Ottoman. Ottoman 400 tahun adik-adik menjajah tanah Israel. Masih ada orang Yahudi di situ. Setelah itu baru ketika Turki kalah perang 1917, tanah itu diberikan kepada Inggris. Begini Mas Andro, gimana ceritanya logika kita ya. Mas Andro tinggal misalnya di Bogor, sudah ratusan tahun turun-temurun. Tiba-tiba ada orang datang entah dari mana, ngerebut tanah Mas Andro karena 2000 tahun lalu ini tanah milik nenek moyangnya. Anda lawan tidak? Pasti dilawan. Boleh Ada lagi orang yang saya jawab? ngaku 20 tahun lalu itu tanah nenek moyang saya. Percaya enggak? Masuk akal enggak? Memang Pak. Kacau. Rumah Mas Andro tiba-tiba ada orang dari Gunung Salak. Ini 500 tahun lalu ini kerajaan Pajajaran. Nah Anda pergi dari orang-orang, sini. boleh saya jawab? Kan nggak masuk akal. Kacau balau dunia kalau begitu. Maksudnya Gini. jawaban dari Mbak Moni nggak masuk akal semua. Sangat tidak masuk Boleh akal. saya jawab? Nanti semua orang bisa main klaim. Ini tanah Bapak 1000 tahun lalu milik kakek nenek moyang saya. Ya begini. Terus saya ambil. Anda Bang pergi. Irfan. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal Bu. Baik. Kalau pakai pendekatan tekstualis agama. Tidak, itu saya tidak pakai masuk, Bu. sejarah. Tidak Karena masuk, sejarahnya Bu. bukan sejarah Karena dari. ada pertanyaan juga apakah orang Yahudi sekarang ini juga keturunan orang Yahudi 2000 tahun lalu. Tadi itu saya juga sudah bilang pertanyaan. orang Yahudi di masa Ottoman saja masih ada Pak. Betul dan mereka hidup damai tentram. Betul. Di Palestina, Setelah itu terjadi yang di namanya Maroko, mandat Inggris. di Irak. Mandat Inggris di- dulu nih Pak. Kita ke mandat Inggris. Itu artinya Pada keberadaan saat mandat Israel Inggris itu hasil dibagi dari dua. kolonialisme. Yang dibagi dua. Jadi begini Bu, jangan lupa Anda baca Norman Finkelstein. Sejarawan Yahudi Avi Shlaim, Ilan Pape. Ilan Pape itu mengatakan ini orang Yahudi Perancis. Ya, boleh Dia saya mengatakan bicara? begini. Langsung dijawab saja Mbak. Oke, Mbak Moni. orang-orang langsung Zion. Nggak perlu jawab, pakai tapi izin kita lagi Mbak mau kalau bicara Orang-orang demokrasi. Zionis pendiri Israel itu ateis, tidak bertuhan. Mbak Moni harus menjawab sesaat lagi. Kita harus Tapi jeda dulu di catatan ketika demokrasi. dia Mbak Moni. merebut- Kita harus jeda dulu. Kalau bersama kami pemirsa.